bertentangan dengan agama apapun yang diakui di Indonesia. Kalau kita menjalankan ya ibadah kita, menjalankan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita dengan baik dan benar, maka secara auto itu telah menjalankan sila ke-1 seperti itu. Kemudian sila ke-2, ke-3 dan ke-4, juga ke-5 seperti itu. Sebenarnya ini semuanya itu tidak bertentangan dan amat sangat mudah untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita tentang kemanusiaan ya. Sila kedua tentang persatuan, persaudaraan itu kan juga bagian dari persatuan. Terus kemudian juga bagi musyawarah itu kan sudah menjadi tradisi, solusi yang budaya di akal hidup ya, seperti itu. Ini yang paling ini sebenarnya ini sila kelima ya, jadi sering sekali mereka tidak merasakan, apalagi kalau dihadapkan dengan mereka dalam ekonomi yang mereka rasakan hari ini, terus kemudian masalah supremasi hukum dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita temukan ketika melakukan sosialisasi empatan tersebut. Mereka justru ya ini untuk kita bisa merasakan gitu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu yang kemudian menurut mereka seperti saya belum merasakan. Artinya kalau saya belum merasakan sebagai rakyat ini berarti manifestasi dari sila kelima ini belum maksimal. Seperti itu yang kami dapatkan ya beberapa, dan memang ya kita juga sebenarnya kalau saya pribadi juga hampir sama juga sebenarnya apa yang mereka rasakan. Saya juga tidak berani melegasikan ya, karena merasa itu adalah juga hampir realitas di negara kita gitu kan, seperti itu gitu kan. Kita nggak boleh membohongi Pak ya, kalau saya sebagai bagian entitas dari negara ini seperti itu. Terus kemudian terkait Bhinneka Tunggal Ika, kita tahu kita sebetulnya juga banyak perbedaan agama dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menyatukan kita sehingga bahwa perbedaan di negara kita baik suku, ras, agama apapun itu adalah fitrah gitu kan, itu adalah takdir gitu, dan mereka juga hampir itu. Tapi jangan sampai perbedaan itu ketika dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari itu justru menjadi suatu konflik intrik, tetapi dengan perbedaan itu jadi kalau dirangkai dengan baik, dengan harmoni akan menjadi sesuatu yang indah ya, dan bahkan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa tentunya. Bisa juga untuk membangun peradaban kita. Tentu dari setiap suku punya kelebihannya masing-masing, setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan, dan itu bisa bersinergi, berkolaborasi sehingga saling menutup beberapa kekurangan di tempat yang lain. Termasuk juga mungkin tantangan ini yang NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tantangan. Orang banyak office dengan Genzi ya, tentang banyak ketika Genzi menyuarakan ya keresahannya, terus kemudian selalu dianggap itu tidak misalkan kurang NKRI, kurang nasionalisme dan lain sebagainya. Contoh yang sempat viral itu adalah
usulan suara-suara dari berbagai daerah dan sebagainya. Ini kan pasti isu itu nih yang lagi hangat-hangat ya gitu kan, yang sedang dibicarakan. Kira-kira seberapa penting sih 4 pilar ini bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Apakah hanya bagi kelompok minoritas atau bagi kelompok yang memang merasa penting 4 pilar ini? Atau apakah para anggota MPR kita menganggap penting terkait dengan 4 pilar ini sehingga MPR memiliki anggaran khusus terkait dengan ini? Seperti tadi sampaikan MPR misalnya, bagaimana program ini bisa dibawa ke daerah terkait dengan 4 pilar. Tapi seberapa bisa bermanfaatnya sosialisasi disampaikan oleh para anggota MPR kita ini untuk bisa menyadarkan seluruh anak bangsa terkait dengan bagaimana pentingnya yang namanya ideologi Pancasila. Kita mengamalkannya, yaitu Tuhan yang Maha Esa sampai kepada saudara terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita merasakan persatuan itu begitu penting. Ternyata baru saja di tahapan sila pertama kita sudah begitu ribut, menjadi persoalan yang begitu penting. Saya kira para pendiri bangsa kita sudah selesai terkait dengan bagaimana mempersoalkan perbedaan agama, perbedaan suku, sehingga hadirlah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya kira itu menjadi di sini mumpung ada UN sebagai ketua fraksi MPR PKB. Jadi jangan hanya sebuah kegiatan seremonial bagi MPR untuk melaksanakan sosialisasi 4 pilar yang menghabiskan anggaran mungkin sampai ratusan miliar ya. Ini tentu bersumber dari masyarakat. Jadi mohon maaf kalau forumnya kerjasama dengan sekjen MPR, tetapi juga saya melakukan kritik terkait dengan bagaimana MPR menjalankan fungsi 4 pilar ini. Apakah hanya sekedar foto-foto saja yang sedang dilakukan, tetapi tidak bisa sampai betul-betul menyadarkan masyarakat betapa pentingnya 4 pilar itu? Atau apakah memang para anggota parlemen kita, anggota MPR, pejabat negara kita masih perlu lagi mendalami secara serius tentang 4 pilar ini sehingga itu betul-betul memasuki dalam hatinya dan dia mempraktekannya dalam kehidupannya? Karena apa? Kalau para petinggi negara kita, para pejabat negara kita sudah betul-betul menjiwai 4 pilar ini, tidak akan lagi mereka korupsi, tidak akan lagi mereka bagaimana menyesalkan rakyat, tidak menutup mata terhadap